istilahnya katong di daerah-daerah itu kan sangat awam masyarakatnya. Intinya mereka tahu bahwa orang yang sudah ODIF ini pasti itu umurnya nggak panjang, pasti mati. Karena mereka berpikir bahwa itu penyakit kronis, tidak ada pengobatannya, tetapi mereka tidak tahu. Ini starting kita bagi orang yang hidup dengan HIV. Karena kalau kita salah memberi konseling, seolah-olah dalam tanda kutip kau bersalah, itu udah salah. Salah langkah jauh itu. Dia sudah melakukan, ya sebagai seorang konselor itu kan sebenarnya kita lebih banyak mendengar. Betul. Apa sih yang dia keluhkan? Kita itu rasa empati kita harus kuat kepada mereka. Mau berjabat tangan dengan orang saja itu sulit, orang menjauh. Sampai segitunya? Iya, bahkan sampai di mana satu titik makan di rumah keluarga, itu piringnya mau dibuang. Kasur tempat tidur yang waktu beta sakit, itu pun mau dibakar. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker. Dan seperti biasa, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif buat seluruh kawan Keker dimanapun berada. Dan kali ini barengan aku, Tio, kita bakalan ngobrol terkait dengan topik yang menurutku sangat hangat sekali ya, sangat relevan sekali dengan sekarang ini, karena ini kita tappingnya di bulan Desember ya. Dan tentu saja kita masih memperingati Hari AIDS Sedunia. Kita diajak untuk berhenti sejenak dan melihat lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi di sekitar kita. Dan HIV dan juga AIDS ini bukan lagi sekedar sebuah isu kesehatan, tapi juga isu kemanusiaan yang menyangkut empati, kemudian pendidikan, dan juga akses terhadap informasi yang benar. Tentu saja topik kita hari ini menarik sekali, yaitu hidup bukan berakhir, cerita ODIF menjalani hari dengan harapan. Tentu saja aku di sini nggak sendiri ya kawan Keker, sudah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada bersama Kak Lahajrin Ode. Yeah. Oke, selamat datang Kakak. Dan juga ada Ibu Rosa Penturi, ini Direktur Yayasan Pelangi Maluku. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa hadir di momentum ini. Iya, luar biasa sekali ya. Baru pertama kali ketemu sama Ibu ya? Iya. Betul. Betul. Oke. Mungkin ini kita langsung diskusi aja ya Ibu ya. Boleh. Kita ngobrol terkait apa itu mungkin orang dengan HIV gitu. Karena kan selama ini kita tahu kalau misalkan banyak yang skeptisnya itu buruk gitu terhadap orang yang punya skeptis ya terhadap orang-orang dengan HIV. Padahal kita tahu kalau misalkan orang dengan HIV itu juga sama kayak kita sebenarnya gitu kan ya Ibu ya. Iya. Oke, betul. Nah, mungkin aku ke Kak Hajrin dulu. Oke. Gimana Kakak perasaannya mungkin saat pertama kali mendapatkan status gitu ya sebagai ODIF gitu Kak? Iya, jadi tidak sebelumnya saya mau bilang bahwa tidak semua orang itu punya perasaan yang sama ya. Kalau pribadi untuk saya sendiri itu saya menerima. Karena setelah saya dikonseling, dari penjelasan yang diberikan oleh konselor, dokter, itu saya pahami. Oke. Prosesnya bagaimana sampai saya bisa tertular hal itu. Dan untuk hal itu juga aku menerima. Karena sesuai dengan yang tadi dokter jelaskan. Oke, jadi memang penerimaannya setiap orang itu beda-beda. Tapi yang paling penting untuk kita itu kayak menerima gitu ya, Kak ya. Betul. Karena jikalau kita tidak menerima kita punya status, otomatis itu akan terkendala dengan kita punya proses pengobatan lanjutan. Seperti itu. Oke, tapi gimana respon dari orang-orang terdekat ketika mengetahui gitu? Yang pertama kan secara otomatis kan tidak langsung diberitahukan kepada pihak keluarga. Oke. Jadi ditanyakan langsung kepada saya selaku ODIF-nya. Ya udah, karena posisi itu saya lagi posisinya down dan tidak bisa buat apa-apa. Mau tidak mau, unsur pertama itu yang harus tahu itu keluarga. Karena tidak mungkin orang luar yang harus mengetahui status saya sebelum keluarga saya. Dan keluarga pun menerima. Iya, pasti itu berat juga ya kayak waktu pertama kali untuk itu ya, baik buat kakak ataupun juga keluarga. Tapi pernah nggak Kak ada mungkin pengalaman diskriminasi gitu yang membekas gitu di kakak? Kalau untuk diskriminasi ada. Itu tuh terjadi dari pihak rumah sakit sendiri. Oh ya? Untuk di bagian analis. Dia tanpa sengaja membocorkan status saya. Dan akhirnya
terjadi stigma di masyarakat, sehingga masyarakat menjauh. Karena posisi itu juga beta punya kondisi sendiri, itu orang sudah bilang kayak rangka saja yang lagi berjalan gitu. Oke. Jadi waktu itu ya, Iya. pihak rumah sakit sendiri yang malah Membocorkan status. itu. Itu sangat disayangkan sekali ya, Kak Iya. ya. Oke. Nah, untuk mungkin tantangan apa gitu yang paling besar yang dihadapi, baik secara mental maupun secara sosial gitu maupun secara fisik? Kalau mental sih terganggunya itu karena itu adanya stigma dari masyarakat, mereka menjauh. Tetapi untuk pribadi beta sendiri, ya beta menerima. Intinya beta tidak memperdulikan omongan orang. Intinya di sini beta pengen sehat, pengen sembuh biar survive dan bisa membantu banyak orang. Akhirnya itu tidak mengganggu beta punya fisik dan beta mau untuk proses selanjutnya. Oke, jadi kuncinya itu berarti di diri sendiri ya, Iya. untuk bisa menerima gitu dan bisa dibilang kayak tidak mempedulikan sekitar gitu. Iya. Intinya kayak gini, setiap omongan, celaan, hinaan yang orang berikan, itu selalu beta terima. Tetapi beta sering masukkan ke dalam hati. Itu menjadi sebuah motivasi buat beta untuk bangkit lagi. Oke. Mohon kakak dulu disampaikan gitu, pertama kali itu tahun berapa kakak? Kalau 2016. 2016. Dan itu prosesnya sampai kakak menerima kalau misalkan oh baiklah mungkin ini salah satu bagian dari jalan hidup gitu, itu berapa lama kak untuk proses penerimaannya itu? Untuk penerimaan sekitar sebulan. 1 bulan? Iya. Oke. Terus ada nggak kak selama proses penerimaan itu kayak kakak apa ya? Mungkin apa yang dilalui gitu sampai akhirnya oh baiklah saya mencoba berdamai dengan ini semua gitu. Kalau untuk pribadi sih sengaja untuk yang unsur seperti apa ya. Intinya beta mau untuk yang terbaik buat beta diri biar cepat sembuh. Biar untuk menghilangkan stigma dari masyarakat. Oke, jadi memang dimulainya dari diri sendiri ya? Iya. Tapi ada nggak kak selama perjalanan itu mungkin sosok yang paling berperan gitu dalam proses penerimaan gitu kak? Yang paling berperan terutama itu orang tua. Orang tua. Karena di balik orang tua, kalau tanpa ada dukungan orang tua, mungkin kita juga akan bisa berdiri duduk di saat ini. Oh ya, memang perannya sangat besar ya kak Iya. untuk melalui proses itu ya kak. Iya, sangat berat karena posisinya pada saat itu pokoknya wah, mau berjabat tangan dengan orang saja itu sulit, orang menjauh. Sampai segitunya? Iya, bahkan sampai di mana satu titik makan di rumah keluarga, itu piringnya mau dibuang. Astaga. Kasur tempat tidur yang waktu beta sakit, itu pun mau dibakar. Sampai segitunya ya kak ya. Padahal kalau kita tahu ya untuk penularannya sendiri itu kan sangat sulit ya bisa dibilang ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Apalagi kan istilahnya katong di daerah-daerah itu kan sangat awal masyarakatnya. Intinya mereka tahu bahwa orang yang sudah ODP ini pasti itu umurnya nggak panjang, pasti mati. Karena mereka berpikir bahwa itu penyakit kronis. Tidak ada pengobatannya, tetapi mereka tidak tahu. Oke. Sejauh ini kak mungkin dukungan seperti apa gitu yang paling membantu buat kakak? Terutama peran-peran teman-teman komunitas. Oke. Dan juga di situ di dalam komunitas beta sudah berupaya untuk buka diri, membuka status bahwa beta ini seorang ODIP. Jadi ambillah pelajaran dari beta bahwa hindari kata orang punya perilaku seks yang berisiko kan gitu. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali ya. Mungkin kita beralih ke Ibu Rosa ya. Oke. Ibu Rosa, mungkin dari cerita Kak Hajrin ini, gimana ya Yayasan Pelangi melihat tantangan gitu terhadap orang-orang ODIF ini di lapangan gitu Bu? Ya, terima kasih ya. Memang kalau bicara tantangan di waktu sekarang ini ada banyak hal yang sudah bisa kita lewati. Yayasan Pelangi Maluku ini kan hadir tahun 2000. Oke. Hajrin kena tahun 2016. Kalau sekarang dia udah 9 tahun ya hidup dengan HIV gitu kan. Nah, tantangan-tantangan yang masih menjadi pergulatan kita adalah ini soal pemahaman masyarakat, penerimaan masyarakat. Ada sebagian orang kalau misalnya ketemu, oh itu dia hidup dengan HIV mungkin biasa, tapi ada yang shock gitu. Saya tidak tahu, tapi
Kalau saya boleh menyimpulkan, sebenarnya kalau kita memberi edukasi yang baik untuk masyarakat, masyarakat juga pada satu titik dia juga akan menghargai orang yang hidup dengan HIV. Nah, karena itu kenapa kita mendorong orang yang hidup dengan HIV, misalnya seperti Hajrin, jangan sampai sakit. Karena kalau sakit itu kan tadi sempat dibilang seperti rangka. Ya siapa yang takut? Maksudnya Siapa banyak yang orang nggak kan takut kalau ketemu dengan yang model sudah sakit, rangka, apa banyak penyakitnya itu kan. Nah, itu yang kita berjuang. Mereka boleh hidup dengan HIV, tapi dia pada terminal AIDS-nya itu jauh gitu. Jauh, betul. Nah, itu yang kita, jadi kalau orang hidup dengan HIV itu biasa aja gitu. Saya yang sudah lama berjuang dengan kawan-kawan komunitas untuk memberi ruang aman, ruang penerimaan yang baik bagi orang atau teman-teman komunitas itu bisa berakses, itu yang kita perjuangkan gitu. Ya betul, memang berarti yang tantangannya yang harus dilawan itu adalah stigma dari masyarakat itu sendiri ya Bu. Termasuk dari ODIF-nya juga. Dari ODIF-nya juga. Ya. Oke. Kadang-kadang ODIF dia sudah memberi nilai sendiri, kayaknya saya ini sudah terlalu berdosa, mungkin saya tidak lagi menjadi orang yang berguna. Ini kadang-kadang dia punya stigma sendiri gitu. Jadi dia lalu menutup diri gitu. Kita beruntung ya punya Hajrin yang bisa berbagi, karena tidak banyak orang yang hidup dengan HIV itu menyatakan bahwa saya dengan HIV. Itu waduh, sebenarnya kadang-kadang kalau saya tanya untuk kawan-kawan komunitas, kenapa kamu tidak saja mengungkapkan gitu? Ada banyak pertimbangan. Satu pertimbangannya mereka jaga nama besar keluarga. Mereka jaga lingkungan, orang tua, dan itu kadang-kadang bisa bagaimana? Ada juga saya punya beberapa dampingan itu yang orang tua juga ada yang tidak tahu, tapi kita dampingi teman-teman Hajrin ini komunitas, mereka dukung, mereka dampingi, ya sudah, mereka survive, berdaya, tidak ada yang sakit, ya udah hidup aja begitu, nggak apa-apa. Nanti kalau dia merasa nyaman untuk kasih tahu, kan sebenarnya tidak semua orang tua atau orang-orang terdekat juga siap terima status orang terkasihnya itu positif HIV gitu. Itu juga harus dilihat gitu. Saya mengalami banyak proses dengan kawan-kawan, dengan orang yang hidup dengan HIV cukup panjang. Bisa bayangkan kalau yayasan kita sudah 25 tahun. Iya, 25 tahun Nah, ya. itu dia. Sama kayak usia saya, Bu. Nah, itu dia waktu kami berselebrasi, kau belum lahir mungkin. Iya. Itu Oke, seperti memang itu. perjalanannya sangat panjang ya. Ya. Dan itu tadi ya, kalau misalkan orang-orang dengan HIV itu mungkin stigmanya, oh umurnya nggak akan panjang, itu semua salah gitu ya. Iya. Salah Iya, gitu. udah dilabelin langsung itu. Kena HIV mati. Itu dia. Itu Iya. jadi mungkin buat kawan Kikers yang ada di rumah nih bisa dicatat ya. Kalau misalkan tidak semua mungkin ya tidak semua orang yang dengan HIV itu tuh akan usianya pendek gitu ya Bu ya. Iya. Ya betul. Dan bahkan orang dengan HIV itu bisa hidup sama kayak kita, normal gitu ya. Sama. Kayak orang normal Nggak ada gitu. yang berbeda. Iya. Iya. Oke Ibu, mungkin boleh Bu diceritain gitu, gimana proses konseling awalnya bagi seseorang yang dinyatakan positif HIV? Nah, itu dia. Ini starting kita bagi orang yang hidup dengan HIV. Karena kalau kita salah memberi konseling, seolah-olah dalam tanda kutip kau bersalah, itu udah salah. Salah langkah jauh itu. Dia sudah melakukan, ya sebagai seorang konselor itu kan sebenarnya kita lebih banyak mendengar. Betul. Apa sih yang dia keluhkan? Kita itu rasa empati kita harus kuat kepada mereka. Nah, saya memang seorang konselor HIV itu memang juga harus dibekali dengan pendidikan bagaimana memulai melakukan konseling untuk penerimaan status bagi seorang yang hidup dengan HIV. Ada yang sama sekali tidak mau berinteraksi. Bahkan ketika testing kita dia sudah tahu statusnya, untuk balik kembali itu kadang ada yang tidak balik. Itu untuk melakukan pengobatan lanjut dan lain sebagainya, kan. Jadi memang ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Bagi seorang konselor HIV, kita tidak serta-merta melihat seperti kacamata kuda. Oh, karena kamu ganti-ganti pasangan seks. Jadi nggak boleh ada nilai apapun di belakang kepala kita tentang seseorang itu. Kalau kita sudah menilai dengan penilaian kita, biasanya lawan bicara kita atau orang yang kita konseling itu udah pasti kerasa juga gitu. Dari kita punya tatapan mata, kita punya bahasa tubuh, itu udah kerasa gitu. Jadi menurut saya selama saya melakukan konseling, saya ingin lebih banyak mendengar gitu. Dan ya dia sendiri akan memutuskan.
dia sendiri akan bisa menyatakan dengan dirinya sendiri bahwa ya saya siap terima status ini. Itu kan yang kita harapkan. Tapi memang tidak bisa sekali. Kalau misalnya pertemuan awal itu kita sebagai seorang konselor merasa ini bukan momentum tepat untuk bisa mendorong dia ke pengakuan atau penerimaan status ataupun pengobatan ataupun menyatakan kepada terkasih orang-orang terkasih, jangan kita lanjut. Kita ambil lagi waktu yang berikut, waktu di mana dia. Tapi kita akan memberikan solusi-solusi juga. Jika kamu tidak begini, nanti begini. Jadi harus ada pilihan untuk dia memilih. Ya, dan dia sendiri yang harus menyatakan dan mengatakan. Kita tidak bisa bilang bahwa kepada dia bahwa kamu salah loh, agama ngajar gini. Itu udah selesai. Ya, jadi memang konseling awal itu menentukan perjalanan panjang seorang yang hidup dengan HIV. Kita mendengar, kita mengantar, kita tidak memutuskan, kita tidak menyimpulkan. Nanti dia sendiri yang harus menyimpulkan. Oh ya, kayaknya saya yang keliru, itu dia yang harus. Kita menggali pertanyaan yang cukup banyak gitu. Kalau misalnya kita punya kemampuan itu, karena memang saya dilatih. Tidak bisa serta-merta jadi seorang konseling, tidak bisa dilatih. Ya. Jadi emang awalnya itu tidak boleh ada judgement. Tidak boleh ada nilai apapun di belakang kita kalau kita bertemu dengan orang yang positif HIV. Nah, kalau Yayasan Pelangi sendiri kan Ibu, itu kan sudah berdiri sejak tahun 2000 ya. Visinya sendiri itu sebenarnya apa sih Ibu? Kita memang punya lewat kita punya rencana strategi Renstra itu memang agak sedikit semacam textbook gitu loh. Ya, jadi 1, 2, 3 visi kita adalah Yayasan Pelangi Maluku ingin menciptakan di tahun 2030 itu Maluku hidup sehat gitu. Itu kan sangat visioner banget gitu. Nah, menuju ke sana itu kan ada tahapan-tahapan misi yang harus kita lakukan. Nah, dalam konteks dengan orang yang hidup dengan HIV, sebenarnya kita ingin mereka siap terima status, mereka berdaya, dan ya mereka bisa, paling tidak untuk diri mereka bisa berarti. Mereka siap terima status, itu yang paling penting sebenarnya. Dan dia sadar nih kalau dia siap terima status, dia tidak menularkan kepada orang lain gitu. Nah, pada suatu titik mungkin tidak akan ada penularan lagi. Betul. Karena lalu dia, ya kami berharap seperti Hajrin ini kan dia taat minum ARV. Ya kan hanya satu ARV yang bisa menekan virus tidak berkembang gitu. Nah, kalau virus tidak berkembang, biasa ada alat cek lagi nih untuk ngecek berapa nih jumlah virus dalam dirimu, atau berapa jumlah sel darah putih CD4 lewat CD4, lewat viral load, itu alat ceknya kan canggih sekarang. Betul. Nah, saya tidak tahu nanti bisa dicek Hajin apakah dia underdetect atau masih terdeteksi virusnya. Nah, biasanya kalau tidak lagi terdeteksi virus, itu bukan berarti tidak ada virus, tidak terdeteksi. Dia virusnya dianggap 0, tapi sebenarnya ada. Cuma dia tidak punya potensi untuk menularkan kepada pasangannya. Itu yang kita harapkan. Ya, nah kalau itu bagian dari kepatuhan makan obat. Dan di fase itu pun juga tetap harus makan obat ya Ibu? Harus. Sebenarnya dia seperti minum air seumur hidup lah. Ya, tapi biasanya kita kalau untuk orang-orang konseling awal kita bilang, mereka tanya, ini berapa lama sih minum ARV? Kan kadang-kadang sudah syok duluan gitu. Aduh, kok minumnya seumur hidup? Oh tidak, minumnya dalam waktu yang panjang gitu. Tapi saya tidak bilang tidak ya. Saya bilang minum obat dalam waktu yang panjang. Nih, supaya dia siap, panjang. Sebab kalau seumur hidup tuh kayaknya lama banget. Kayaknya ya itu ya bisa dirasakan kan. Jadi selalu kita bilang, ya ARV ini vitaminmu, minum dalam waktu yang panjang. Ya udah. Sepanjang kamu hidup. Ya mungkin anggaplah ini kayak kita minum multivitamin tiap hari, itu kan juga kita harus jangan dikatakan sebagai obat. Iya betul sekali. Ibu, tapi gimana kondisi edukasi dari masyarakat mengenai HIV sendiri di wilayah Maluku ini? Kan sudah 20 tahun. Ya betul. Saya dengan teman-teman di Yayasan Pelangi Maluku itu kita sudah ini jadi tahun-tahun awal Yayasan Pelangi berdiri, kemudian 5-10 tahun itu kita edukasi terus, melakukan edukasi. Setelah edukasi kan tidak hanya berhenti di edukasi. Ketika edukasi, kita mesti dorong orang yang kita edukasi itu merasa bahwa, saya mau tahu status HIV saya dong. Dia harus naik level nih.
untuk testing. Nah, ketika testing kan ada hasil nih antara ya dan tiada gitu kan. Nah, ketika misalnya hasilnya itu positif, kita juga akan dukung. Jadi sebenarnya di Yayasan Pelangi Maluku itu paripurna, Kak. Ya, kita bisa melakukan edukasi. Nah, sekarang edukasi terlalu gampang banyak. Karena buka sosial media, apa itu HIV, banyak apa itu sekali. AIDS, itu mereka udah bisa gitu. Tapi untuk mendorong testing itu yang sulit. Padahal testing itu kan gratis juga ya Bu ya di Gratis. puskesmas ya. Puskesmas, Iya. gratis. Nah, misalnya nih kita semua nih yang nonton nih, ada berapa orang nih, Iya. mau nggak ya kita testing? Semua saya terlalu yakin, kalau ada 10 laki-laki yang saya tanya, mau testing HIV, 9 menjawab tidak, kemungkinan besar. Kayak gitu. Ya, kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Karena kan kita cuma nanya begini, makanya harus ada edukasi, supaya oh ternyata testing ini penting, hanya untuk mengetahui status gitu. Seperti itu prosesnya. Jadi kalau edukasi kita sudah paling sering melakukan edukasi di sekolah, di toko-toko agama, di toko perempuan gitu. Itu yang sering kita di RRI kita selalu edukasi juga begitu. Oke, nah selain edukasi, terus juga konseling gitu, mungkin ada nggak kayak akses layanan kesehatan gitu yang disediakan sama Yayasan Pelangi untuk teman-teman dengan ODIF ini? Iya, ada. Jadi kan program kita nih, dia sebenarnya berkaitan juga dengan program. Jadi program kita supaya masyarakat itu mau tes, memang harus ada strategi. Oke. Kalau cuma soal edukasi saja, mungkin mereka udahlah nanti aja gitu. Jadi harus ada strategi. Strategi kita adalah penjangkauan. Nah, salah satu pion kita adalah misalnya Hajrin. Dia tahu mana komunitas yang berisiko, yang kita dorong untuk ke puskesmas atau kebetulan sekali di Yayasan Pelangi Maluku ada klinik Kandela. Klinik itu dia sudah masuk kategori klinik PDP, perawatan dukungan pengobatan terhadap orang yang hidup dengan HIV. Itu udah paket lengkap. Jadi di kita ini ada komunitas yang bisa menjangkau komunitas berisiko, kemudian mendorong mereka ke kita punya klinik atau ke PKM-PKM terdekat, kemudian dilakukan testing, kalau misalnya ada yang positif, kita langsung obati, ya selesai toh. Jadi ya itu proses-proses kan. Jadi memang udah paket lengkap di kita. Kita ada orang bisa turun kapan saja, seperti itu. Oke, berarti memang ekosistem di yayasan ini kayak sudah terbentuk gitu ya, dari awal sampai bahkan pengobatannya sampai gitu. dengan pengobatan, pendampingan, mendampingi orang yang hidup dengan HIV, Hajrin bisa mendampingi. Ya itu ya kita sudah bikin satu paket gitu. Kalau misalnya di rumah sakit ya, ada juga di rumah sakit bisa testing, tapi apakah bisa dampingi? Mungkin belum. Di misalnya puskesmas, ada juga pengobatan. Tapi apakah bisa menjangkau komunitas? Mungkin belum. Tapi di yayasan kita itu udah paket lengkap. Ada orang khusus untuk jangkau, dia tahu mana spot-spotnya, kemudian dorong ke layanan, bisa ke PKM, puskesmas terdekat, atau ke kita punya layanan klinik Kandela, di situ di konseling, kemudian waktu testingnya, hasilnya keluar, kalau ada yang reaktif, udah kita konseling hasil, lalu kita rujuk untuk pengobatan, tapi juga ada yang mendampingi. Nah, mendampingi. Saya rasa itu udah paket lengkap ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal mendampingi Ibu, adakah juga dari yayasan ini melibatkan keluarga terdekat untuk sebagai mungkin fasilitator gitulah, pendampingan gitu untuk orang-orang yang dengan HIV itu tadi? Konsepnya memang harus itu. Harus gitu. Konsepnya jika ODIF-nya itu bersedia mengungkapkan dia punya status ke keluarga. Tapi kalau tidak, sebenarnya teman-teman Hajrin, kan karena keluarga itu orang yang utama yang mendukung teman-teman ODIF itu. Jadi kadang-kadang keluarga yang datang ambil obat gitu kan. Tapi sejauh ini Bu, pernah nggak ada kayak keluarga yang kayak istilahnya kayak melakukan penolakan gitu, denial gitu terhadap salah satu anggota keluarganya yang dinyatakan positif HIV gitu? Ada. Saya punya kelompok dampingan itu dia, jadi ya memang itu tragis ya, karena saya juga tidak tahu itu dia terlalu kusut masalahnya gitu. Ya jadi dia akhirnya di satu titik memang akhirnya dia meninggal, salah seorang mahasiswa. Jadi ibunya kan sudah dikonseling nih, ibunya udah siap terima status anaknya gitu, sudah di waktu datang ke klinik. Kebetulan saya juga dampingi gitu.
Tapi sampai di rumah itu dia diomelin. Ini gara-gara kamu begini. Makan sudah obat gini, udah dimarahin. Anaknya kan nggak bisa bikin apa-apa. Dia oke, dia terima. Dia ambil obat, dia minum depan ibunya. Tahu nggak? Dia taruh obat di bawah lidah. Dia kan minum, udah gitu. Ibunya keluar, dia buang obatnya, gitu. Itu terus sampai akhirnya dia jadi waktu badannya kurus, balik lagi ke puskesmas, balik lagi ke layanan gitu. Teman-teman juga sudah topang begitu. Tapi pada satu titik nanti mungkin bisa cek di Hajrin, kalau seorang yang hidup dengan HIV, kemudian dia pada titik menyimpulkan bahwa udahlah dia mengambil pilihan meninggal, itu agak berat. Ya, nah, mungkin Hajrin bisa. Kalau ada orang, jadi misalnya dia tidak diterima di keluarga, dia merasa dia sumber masalah. Ya buat apa begitu? Itu titik itu kita balik itu teman-teman pendamping itu agak berat untuk membalikan. Jadi konseling awal melibatkan keluarga itu juga penting, tapi memang harus hati-hati. Gitu. Dia ini tidak makan obat kan? Iya. Padahal kan ya salah satunya obat itu yang jadi penopang gitu kan ya Ibu ya. Iya. Oke. Penopang. Dari Kak Hajrin sendiri mungkin ada cerita pengalaman dari rekannya gitu yang mengalami penolakan dari keluarga gitu Kak? Ada. Nah, seperti itu yang tadi Momocha bilang. Intinya semuanya itu dari kita orang punya penerima status dulu. Oke. Kalau si Odipnya sudah menerima dia punya status, otomatis dia itu bisa survive kayak gitu. Oke. Oke, baik. Memang ya ini sesuatu yang sensitif gitu ya Ibu ya. Dan banyak masyarakat yang masih menilai yaitu tadi masih melabeli orang-orang dengan HIV itu dengan sesuatu yang mungkin negatif gitu ya Ibu. Tapi apa gitu kira-kira yang perlu diketahui sama masyarakat gitu secara umum gitu untuk mengurangi si stigma ini tadi? Ya memang pengalaman kami, kita gini, pelibatan terhadap komunitas di tengah-tengah masyarakat itu menjadi penting. Pelibatan. Nah ini salah satu cara yang baik yang dilakukan ini. Memang agak berat, tidak semua orang bisa open status seperti Hajrin gitu kan. Nah kalau banyak orang kemudian lihat, oh orang HIV cuma begitu aja, tidak menyeramkan. Atau misalnya dia pernah punya masa lalu yang orang bilang, orang tahu dia kurus, dia pernah terpapar lama di tempat tidur, tapi kemudian kita dampingi makan obat dan dia sehat. Dan kalau misalnya dia berani untuk bilang, saya dulu pernah terpapar dan saya kemudian bisa survive, dan dilibatkan dengan banyak kegiatan, saya rasa itu juga jadi pelajaran berharga bagi masyarakat supaya stigma dan diskriminasi itu menjadi rendah. Tapi memang hak setiap orang yang sudah ada memberi nilai itu yang perlu kita perangi bersama. Bahwa di pikiran mereka itu HIV itu seperti orang yang paling berdosa, itu agak susah kita membalikkan paradigma pikir mereka seperti itu. Tapi sebagai orang pegiat HIV yang sudah bertahun-tahun, saya percaya suatu waktu seperti misalnya kalau kehadiran kawan-kawan dari Yayasan Pelangi Maluku, mereka ada yang tahu ini, ada yang positif, ada yang enggak gitu. Dan mereka udah bisa terima. Saya sudah alhamdulillah bersyukur ya kalau mereka bisa terima kawan-kawan. Itu kan bertahap. Lama-lama mungkin dia akan menjadi seperti bola salju yang menggelinding besar-besar. Orang merasa oh HIV itu biasa aja. Karena memang HIV sekarang bisa dikendalikan. Dia bisa dikendalikan. Jadi tidak terlalu berbahaya banget gitu. Seperti itu. Iya, dan tadi sempat dikatakan juga kalau misalkan ada di titik tertentu gitu, si virus itu memang masih ada di dalam tubuh tapi tidak bisa menular gitu ya Ibu? Iya, tidak potensi menular ke yang lain. Oke. Nah, aku mau ke Kak Hajrin nih. Mungkin saat ini dibandingkan dulu sebelum dinyatakan positif dengan HIV, ada nggak sih pola hidup yang berbeda gitu antara dulu dan juga sekarang? Mungkin bisa diceritakan Kak. Dulu ya pastinya ada. Dimana punya perilaku seks itu berisiko sekali. Suka bergonta-ganti pasangan. Tetapi semenjak sudah ketahui status, dengan sendirinya perilaku seksnya itu dihilangkan. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan sendiri, misalkan makanannya, olahraga, seperti itu Kak? Kalau untuk makanan sih apa aja, kan nggak ada pantangan untuk seorang Odip itu makan. Jadi mau jenis apapun tetap dimakan. Tetapi untuk olahraga mungkin untuk pribadi beta sendiri itu jarang untuk olahraga. Oke Kak. Dan untuk jam istirahat juga kurang. Lebih banyaknya itu begadang.
Kadang karena kerja atau kadang karena Iya. Kadang Iya. kita juga begadang ya, sering ya kan. Iya. Dulu tuh sering kali ke dugem-dugem gitu, tapi untuk saat ini sudah dikurangi, lebih berfokus ke pekerjaan. Oke. Iya. Terus tapi ada nggak kebiasaan positif gitu yang diterapkan untuk bisa merasa lebih kuat atau lebih produktif gitu, Kak Hajrin? Kayak Mungkin lebih fokus ke pekerjaan gitu-gitu. iya, jadi lebih fokus ke pekerjaan supaya terabaikan beta punya pemikiran yang dulu-dulu itu. Oke. Jadi kayak mungkin bisa ke distraksi gitulah ya, ke hal-hal yang memang bikin lebih produktif Iya. gitu. Oke, menarik ya. Dan kawan Kekers ya, aku mau tanya ke Bu Ocha ya, gimana sih Yayasan Pelangi ini membantu Odif untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya? Selain mungkin tadi konseling gitu, adakah kayak rutinitas atau aktivitas tertentu gitu yang dilakukan untuk membantu gitu, support mereka supaya mental health-nya itu juga terjaga gitu, Bu? Silahkan. Iya, betul sekali. Ada. Jadi kalau mereka bisa ada dalam satu komunitas, sebenarnya itu kan penting ya. Jadi poin kita di Yayasan Pelangi Maluku nih, Odif berdaya. Nah, bagaimana cara dia berdaya kan? Dia harus bekerja. Dia harus punya aktivitas. Dia dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang kita punya. Kan Yayasan Pelangi Maluku punya banyak aktivitas, banyak kegiatan. Nah, mereka kita libatkan. Ya kan kalau pelibatan di Yayasan Pelangi Maluku kan tidak perlu declarate bahwa saya ini hidup dengan HIV, saya bekerja, kan enggak juga. Jadi ada kita punya, misalnya ada kegiatan-kegiatan edutainment. Edutainment, itu kayak gimana tuh? Seperti bikin apa ya, acara rame-rame gitu. Oke. Lalu ada lomba-lomba, misalnya ranking 1. Oh. Mereka yang jadi, kan yang saya tadi bilang ada kita punya event organizer. Oh. Nah, IO itu, oh ya saya lupa cerita. Kita Silakan. memang punya IO ada, jadi mereka bisa dilibatkan jadi panitia. Seperti itu. Kalau ada akses-akses misalnya, ada lowongan buka nih, ada Alfamidi atau itu, saya biasanya juga merekomendasikan mereka untuk ayo ini ada akses. Jadi supaya mereka juga bisa terakses. Kadang-kadang mungkin mereka merasa, aduh jangan nanti orang, mungkin ya, tapi saya selalu membuka akses untuk mereka bekerja. Oke. Iya, supaya ya, karena mereka tidak ada apa-apa kan, mereka biasa aja Biasa kan. aja, betul, Iya, betul. tak ada yang istimewa dari mereka. Justru kalau kita mengistimewakan mereka, disitulah stigma Nah, itu dia. atau diskriminasi. Diskriminasi, Ya, betul sekali. jadi nggak usah, biar aja mereka seperti apa adanya. Jadi ada kita punya kegiatan-kegiatan di lembaga. Ya. Dan kalau misalnya mereka punya wilayah di desanya, di kelurahan, ya kita bilang ambil peran itulah. Kali kamu bisa mengambil peran itu. Itu yang selalu kita dorong. Ada apa lagi? Ada kegiatan, misalnya salah satu isu tentang nanti ke depan ada stok obat mau habis, kita ngumpul lagi mereka diskusi dan mereka juga bisa tahu solusi apa begitu. Mereka harus tahu gitu masalah. Ada kadang-kadang kita kumpul mereka bicara soal infeksi menular seksual. Kita juga ngomong soal ini loh berisiko. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang kita buat bersama dengan namanya peer educator. Jadi teman-teman komunitas itu, yaitu mereka ngumpul dan kita bisa memfasilitasi mereka dengan pertemuan-pertemuan kecil. Dan kalau mereka sudah kuat, mereka sudah bisa jadi keynote speak. Ya, saya rasa itu bagian yang harus kita lakukan. Ketika mereka bisa ngomong, misalnya seperti salah satu, kalau Hajrin bicara kayak begini, ntar diundang-undang, mereka Hajrin diundang kemana aja, itu kan punya dia gitu. Itu sih cara kita bagaimana mendorong teman-teman Odif berdaya. Iya. Dan itu tadi yang menarik ada IO. IO-nya itu berarti krunya itu juga dari teman-teman komunitas Pelangi itu? Hampir lebih banyak komunitas. Oke. Ya. Jadi memang ya tadi sempat disampaikan terkait dengan pemberdayaan dari si member dari komunitas Pelangi ini sendiri gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi nggak nyangka ya kita udah di penghujung waktu ini, Iya. Ibu dan juga Kak Hajrin. Thank you banget buat waktu dan juga kesempatannya bisa sharing-sharing sama kawan Kekers yang ada di rumah ya. Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya Ibu terkait dengan mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat Maluku dan yang ada di luar sana gitu. Iya, untuk Kekers ya. Kekers ya, betul. Kekers. Kawan Kekers. Nah, kawan-kawan Kekers ini sebenarnya kesempatan peluang emas untuk kita semua. Waktunya kita ingin mengetahui status HIV kita. Karena kan angka kasus di Maluku juga sudah cukup tinggi ya.
Nah, tidak salah kan kalau kita ke puskesmas, mau dong tes, itu keren loh. Saya mau tes HIV. Nah, kadang-kadang kan orang merasa, wah ini suka ganti-ganti ya. Jangan mikir soal itu deh. Mikir soal kesehatan kita, tes HIV sekarang. Lebih tempo, lebih cepat, lebih baik. Kalau saya sih itu. Oke, jadi ayo kita tes ke puskesmas ya. Puskesmas, Karena iya. di sana juga gratis ya Ibu ya. Gratis. Gratis juga, kadang juga dikasih vitamin juga dari Ya, sana. betul. Gitu. Oke, luar biasa ya. Dan kayaknya kemarin juga aku sempat baca berita Ya. gitu, katanya ya itu tadi kasus HIV di Ambon meningkat gitu. Itu Ya. memang rada disayangkan, tapi dengan kita bersama-sama bergandeng tangan itu kayak bisa lah gitu kita lalui itu gitu ya Ibu ya. Iya, kan slogannya kementerian itu kan stop. Stop, Stop. itu suluh, temui, nah pasti dapat toh. Pasti dapat angka nih. Mau turun atau naik tetap angka. Jadi suluh, temui, obati, pertahankan. Nah, jadi ini memang caranya kalau dibilang angka naik karena kita suluh terus. Ini kan bagian juga ada penyuluhan. Kita temui, kita dapat orang. Makanya kenapa bilang angka kok naik? Oh, Ya, iya. karena ini waktunya untuk kita temui. Betul, Nah betul, sekarang betul. kalau sudah temui harus diobati dong. Betul. Nah waktu diobati, oh ini aja cukup, jangan nambah gitu. Nah suatu titik mungkin akan orang hidup dengan HIV dengan jumlah sekian. Dia nambah prevalensi mungkin akan kecil. Nanti kita akan lihat bagaimana mengukur prevalensi kenaikannya gitu. Ya kan? Jadi dengan penambahan angka itu juga bisa jadi kayak indikator gitu ya. Iya. Masyarakat udah mulai aware gitu. Oke. Kan oke. misalnya nih, saya kasih contoh, 2024 temuan kasus baru, contoh misalnya ada 10. Contoh ya, 10. 2024 10. Di 2025 misalnya 8. Dia angka naik ya, 10 tambah 8 naik, tapi prevalensinya kan turun ya. Oh Dari iya, 10 ke betul. 8 itu maksudnya. Ah, iya, Nanti I see. kita akan ngukur di suatu titik nih bisa jadi dia akan landai. Itu harapannya. Harapannya seperti itu ya? Harapannya di 2030 tidak ada oke. lagi stigma dan diskriminasi, tidak ada angka kesakitan, kematian ya untuk orang yang hidup dengan HIV. Oke. Seperti itu. Mungkin dari Kakak Hajrin boleh Kalau dikasih. untuk dari ODIP sendiri itu, kami ODIP itu tidak butuh dikasihani, tetapi kami butuh support dari rekan-rekan semua. Jadi stop stigma dan diskriminasi terhadap ODIP. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih Kakak Hajrin. Terima kasih juga Ibu Ocha sudah mampir Ya. di Siniar Keker hari ini. Dan juga buat kawan Kekers, terima kasih untuk selalu menonton Siniar Keker dimanapun kalian berada. Thanks juga buat Studio 51 yang sudah mendukung Siniar Keker. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga share di channel YouTube RRI Ambon. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.